لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. Saya bertanya, saya kan tinggal di masjid, jadi Ustaz sering saya dapati jam orang sholat di tempat saya tertinggal. Kadang bukan jam yang mendapat jamaah. Jadi jamaah tersebut memberikannya kepada saya karena saya tinggal di situ. Bagaimana itu Pak Ustaz? Buat pengumuman kehilangan, pernah saya buat nggak ada respon. Sekarang di kamar saya ada 2 jam orang tertinggal. Misalnya saya mau pakai, gimana hukumnya Pak Ustaz? Ini namanya luqatah. Luqatah, barang temuan itu menjadi milik engkau wahai adinda kalau sudah setahun tak ada pemiliknya. Setahun tak ada pemiliknya, catat tanggalnya. Setahun tak ada pemiliknya, maka punya engkau. Berdoalah, pokoknya selama setahun itu berdoa supaya tak datang pemilik. Kalau dalam setahun itu ada pemiliknya, apa boleh buat, belum rezeki. Mudah-mudahan ada yang kehilangan lagi. Kenapa sebagian orang tak mau baca Sayyidina dalam salawat Nabi? Apa alasannya? Alasannya karena katanya menambah-nambah. Allahumma salli ala Sayyidina. Yang tambah-tambah. Nabi tak pernah menyebut. Nabi sendiri menyebut. Ana Sayyidu waladi Adam. Hadis sahih. Ana Sayyidu waladi Adam. Aku pemimpin anak cucu Adam. Maka saya pun menyebut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Tapi saya tak ekstrim. Yang mau pakai Sayyidina silakan. Yang tak mau pakai Sayyidina tak apa-apa. Tapi saya pakai Sayyidina jangan salahkan. Dalam solat tak membaca bismillah, dalam baca al-fatihah, apa solatnya sah? Tentang baca basmalah dalam fatihah hukumnya 3. Mazhab Syafi'i pakai bismillah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Syafi'i. Kalau Hanafi sama Hambali, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu Hanafi sama Hambali. Kalau Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu Maliki. Tak ada yang salah. Yang jadi salah di mana? Ketika masjid itu bermazhab Syafi'i, ente masuk petantang petenteng pakai bismillah, di situ letak kesalahannya. Makanya ketika Syekh Abdul Rahman Sudes, Imam Masjidil Haram ke Istiqlal, dia pakai bismillah. Terkejut-kejut orang Jakarta, pakai bismillah dia tahu. Doktor Abdul Rahman Sudes dari Ummul Qura. Sebutkan, jelaskan ciri-ciri khawarij. Apakah membid'ahkan amaliyah orang lain merasa diri paling benar merupakan ciri-ciri khawarij? Yang memancing saya ngajak-ngajak mau mengkhawarijkan salafi. Nanti setelah saya khawarijkan salafi, direkam, diupload, habis itu habislah saya diserang salafi. Baca aja lah buku saya itu baik-baik. Capek saya dah kelai-kelai. Apakah Hajar Aswad sudah ada sejak Nabi Ibrahim? Hajar Aswad itu adalah salah satu barang pernak-pernik surga yang ada di bumi. Hadisnya sahih bahwa batu Hajar Aswad itu dulu putih, lalu karena banyak dipegang orang berdosa maka berubah menjadi hitam. Itu bukan pendapat ulama, hadisnya sahih tentang Hajar Aswad. Dibawa Nabi Adam rindu dengan surga, maka diturunkan Allah. Jadi bukan Adam. Ada pula saya dengar orang ceramah, waktu Nabi Adam mau turun ke surga, dia ada mau bawa, diambilnya batu, dikepitnya di ketiaknya. Bukan begitu. Adam sudah turun, lalu rindu ke surga, dibawa Jibril. Kata Jibril, ini oleh-oleh dari surga. Itulah Hajar Aswad. Aslinya putih, tapi karena dipegang oleh orang-orang berdosa, menempel dosanya itu di batu itu menjadi hitam. Bukan yang bulat itu Hajar Aswad. Ada butir-butir kecil-kecil hitam-hitam dia. Tengok dari dekat. Itulah Hajar Aswad. Ditempelkan ke dalam batu. Baru dibalut dengan cangkang yang terbuat dari besi. Nah, itu yang dicium. Batu kecil-kecil dalam. Yang besar itu batu biasa. Ditempelkan ke dalam batu biasa. Hajar Aswad. Kalau istri tadi putih kemerahan, panggil dia Humaira.
Kalau hitam ya Hajar Aswad. Jangan marah deh. Umur saya 24 tahun. Sekarang saya sudah kerja di perusahaan A. Saya baru diterima di perusahaan B yang merupakan pekerjaan impian saya. Tapi jika saya mengambil pekerjaan di perusahaan B, saya tak boleh menikah selama setahun. Sedangkan calon saya tak mau menunggu karena orang tuanya sudah tak bisa menunggu. Menurut Ustadz gimana? Karena di satu sisi saya ingin bekerja di perusahaan B karena gajinya lebih besar dan itu pekerjaan impian saya. Tapi penempatannya di luar kota. Jika jadi menikah kami bakal LDR. Tolong Pak Ustadz, ini tak ada masalah fikih, ini masalah perasaan. Saya hanya bisa menjawab masalah-masalah fikih. Adapun masalah perasaan, saya yang bisa saya jawab tuh halal, haram, makruh, mubah, rukun, syarat, wajib, sunat, sunat muakkad. Adapun masalah ini baiknya kalian duduklah musyawarah. Adinda, kita menikah ini kan saling pengertian. Aku kuliah pontang-panting mau kerja ini kerja yang paling. Tolonglah kau pahami keadaanku sekarang. Kalau dari awal aja dia tak bisa ngerti kita, gimana setelahnya? Ini belum lagi menikah, main paksa-paksa, tak bisa. Ini dua makhluk yang berbeda. Walaupun sama-sama mau makan telur ayam, yang satu mata sapi, yang satu dadar, bisa berkelahi. Dia harus mengalah. Hari ini aku mata sapi, besok kau dadar. Ya, lama-lama yang mata sapi suka dadar, yang dadar suka mata sapi. Harus begitu. Nah, kan keperasaan juga ujungnya. Berapa menit setelah berbuka baru azan Pak Ustaz? Waktu azan itulah berbuka. Tengok definisi puasa. Imsakun nafsi, menahan diri, anil mahzurati, dari semua yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri, dari terbit fajar. Terbit fajar itu azan subuh, ila ghurubis syamsi, tenggelam matahari, syafaq ahmar, azan maghrib. Hanya saja bagi muazin minum dia dulu. Muazin itu dianjurkan minum dia. Zahabadh dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru, baru dia azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu dah minum tuh. Kalau yang belum minum, Allah, belum minum tuh. Apakah boleh kita makan setelah selesai, setelah Isya masuk? Yang penting batalkan dulu puasanya dengan minum kah, makan buah kah. Jangan makan es, karena usus itu kering. Knalpot yang kering panas disiramkan air es, mengelupas cat-catnya. Begitulah usus kita itu rusak. Maka yang paling bagus orang Mesir, korma kering, bukan korma yang basah, korma kering, pecah-pecah, buang bijinya, masukkan ke dalam, siram pakai air panas. Agak-agak 2 jam menjelang berbuka. Nanti menyatu dia. Diminum. Itu yang paling bagus. Minum kesukaan Nabi, air korma. Minum air korma. Bagus, manis ya, maka usus kita awet. Apakah batal puasa mencicipi gulai untuk merasakan garamnya? Mazhab Hambali mengatakan tak batal, karena dia tak masuk ke rongga, tak masuk ke dalam, hanya di ujung lidah. Di ujung lidah ini ada perasa. Jadi teteskannya. Maka tak batal, karena tak masuk. Habis dirasanya gini, habis itu diludahkannya boleh. Tak masuk ke sini, tak masuk. Mazhab Hambali, tapi saya tak mengamalkan. Saya tidak mengamalkan. Ini saya jawab, mana tahu nanti ada ustadz. Saya bilang tak boleh. Tiba-tiba ada ustadz mengatakan, oh tak tahu Ustadz Somad. Saya tahu, tapi saya tak amalkan. Kenapa? Membuka pintu celah. Saya tak menyalahkan Imam Hambali. Orang sekarang imannya tak macam Hambali. Asik mencicip aja dari pagi. Cicip. Ustadz, gimana cara menghafal Quran? Kami dulu aturan di Al-Azhar tidak pakai SKS, kuliah tak SKS. Setahun dipaket 14 mata kuliah, 2 juz Al-Quran, tidak pakai SKS. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, 14, 2 juz. Jadi cara kami sebelum subuh dihafal dulu.
Satu halaman. Sebelum subuh hafal satu halaman. Nanti ke masjid, qabliyah subuh baru diulang waktu baca. Tahiyatul masjid itu dibaca. Maka lama sholatnya karena mengulang. Satu rakaat setengah diulang. Tahiyatul masjid, qabliyah subuh, duha, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, dalam sholat zuhur, qabliyah asar. Nanti asar distorkan ke syekh. Biasanya di tiang-tiang syekh nunggu ngapal. Tapi yang mau menghafal ngantri panjang, nyetorkan hafalan. Tradisi itu tak ada di Pekanbaru. Kalau di Mesir menyetorkan hafalan ngantri menjelang asar sampai maghrib, menyetorkan hafalan setengah juz. 1 hari 2 hari, jadi 20 hari hafal 1 juz. 20 hari. Nah, baru waktu yang lain dipakai untuk menghafal. Ujian tak boleh bawa buku, masuk ke dalam hanya pena saja, bawa kertas tak boleh. Kalau ketahuan mencontek, ditangkap, bisa dicabut, deportasi. Jadi kalau sudah deportasi, putus beasiswa, pulang tak dapat tiket, diusir dari asrama, malu. Karena dulu sebelum berangkat udah kenduri motong kambing. Jadi tekanannya tinggi. Jadi ketika saya pulang, saya terapkan sistem itu, tak boleh nyontek. Semuanya menyontek. Akhirnya saya berpikir, gimana supaya saya buat 10 soal. Buat 10 soal, bagi. Boleh nyontek Pak? Silakan. Kok lain soalnya? Aku tahu dia.